Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45. Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Waduh, siapa sangka di tahun 2026 ini, Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, benar-benar unleash the beast. Hari ini, Jumat 13 Februari 2026, Polri bikin hajatan gede-gedean. Bukan nangkap kriminal doang, tapi mereka meresmikan lebih dari 1.000 dapur makan bergizi. Gila nggak tuh? Tapi bukan cuma soal dapurnya yang bikin heboh. Pidato Pak Prabowo di acara ini bener-bener on fire. Dari mulai nimtil koruptor, ngamuk soal anggaran yang bocor buat seminar nggak jelas, sampai, nah ini yang paling epik, beliau merintahkan Kepala Staf Kepresidenan, Pak Mukodari, buat ngumpulin video orang-orang yang dulu ngehina program beliau. Wah, fix ada yang ketar-ketir nih. Pak Kodari tolong dikumpulin ya, video klip yang ramalkan kita pasti gagal. Yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Penasaran gimana detailnya dan seberapa gregetnya Pak Presiden? Tahan dulu, jangan di-skip. Sebelum kita bedah tuntas pidato menyala Pak Prabowo dan gebrakan Polri ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update panas seputar negeri ini. Udah? Oke, let's dive in. Oke guys, kita masuk ke topik pertama. Jadi, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo nggak main-main mendukung asta cita Pak Presiden. Di acara ini, Polri meresmikan 1.072 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 18 gudang ketahanan pangan. Plus, ada groundbreaking alias peletakan batu pertama buat 107 unit lagi. Bayangin, total Polri udah punya ribuan titik dapur umum yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk di daerah terpencil kayak Papua Pegunungan. Ini bukan dapur kaleng-kaleng, bre. Standarnya food safety tinggi, higienis, dan melibatkan ahli gizi. Tujuannya apa? Buat mastiin anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan balita dapat asupan gizi yang layak. Kata Pak Kapolri, ini juga nyerap tenaga kerja gila-gilaan. Satu SPPG bisa mempekerjakan 50 orang. Kalau dikali ribuan unit, hitung sendiri deh berapa banyak lapangan kerja yang kebuka. Plus, bahan bakunya diambil dari petani dan peternak lokal. Jadi ekonominya muter di situ aja. Keren kan? Saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi. Akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Nah, ini dia menu utamanya. Pas Pak Presiden Prabowo naik podium, suasananya langsung berubah tegang tapi membakar semangat. Beliau menekankan kalau tugas polisi itu bukan cuma nangkap maling ayam, tapi jadi pelindung rakyat, termasuk ngasih makan rakyatnya. Tapi yang bikin jelek, Pak Prabowo nyentil keras soal kebocoran anggaran. Beliau bilang APBN kita itu sering bocor gara-gara kelakuan oknum birokrat yang hobinya rapat-rapat di hotel, seminar sana-sini, studi banding nggak jelas, dan kunjungan kerja yang anfaedah. Budaya menghabiskan anggaran. Budaya menggelumbungkan anggaran. Budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota. Seminar-seminar, konferensi-konferensi. Kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri.
3% defisit kita. Saudara-saudara sekalian, %3 dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ. Bahkan cita-cita kita adalah harus kita punya cita-cita, harus kita punya target. Walaupun target itu sulit dikendalikan atau sulit dicapai, kita harus berani. Kita harus menjadi bangsa yang berani, bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah sebelum perjuangan. Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara. Saya ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ini terus kita kerjakan. Terus kita kerjakan. Dengar tuh, Pak Presiden bilang uang-uang yang dipakai buat gaya-gayaan itu mending dialihin buat kasih makan anak-anak kita. Beliau menegaskan korupsi itu bakal dimakan habis-habisan. Gak ada ampun buat yang nyolong duit rakyat. Jadi buat para koruptor atau pejabat yang masih suka main proyek fiktif, mending tobat deh sebelum disikat. Bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan, pasti gagal. Dan inilah puncak komedinya. Maksudnya ketegasannya. Pak Presiden curhat guys. Beliau bilang waktu awal-awal program makan bergizi gratis ini digulirkan, banyak banget yang nyinyir, banyak yang mengejek, bahkan menghina. Katanya program ini bakal bikin negara bangkrut, cuma buang-buang duit dan mustahil dilakuin. Sakit hati? Jelaslah, namanya juga manusia. Tapi Pak Prabowo nggak bales pakai emosi doang, beliau bales pakai bukti. Nah, saking gregetnya, Pak Presiden secara spontan langsung ngasih instruksi ke Kepala Staf Kepresidenan, Pak Mukodari. Instruksinya simpel, tapi mak jelep. Pak Kodari tolong dikumpulin ya, video klip yang meramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Ini harus ada rekam digital ya, direkam semua. Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta. Aku minta biar saya bisa tiap malam saya lihat-lihat. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang, aduh, apa iya ya? Apa iya saya menghina bangsa Indonesia? Dari umur muda Letnan II tidak punya apa-apa. Saya siap mati untuk Republik. Kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia. Waduh, Pak Presiden minta semua jejak digital para haters dan pengamat yang dulu koar-koar program ini gagal buat dikumpulin jadi satu. Buat apa? Buat bukti sejarah kalau pesimisme mereka itu salah besar. Pak Prabowo ngebandingin sama India. Katanya India yang pendapatan per kapitanya setengah dari kita aja berani kasih makan 800 juta rakyatnya. Masa Indonesia nggak bisa? Valid no debat sih ini logikanya. Jadi intinya, acara peresmian SPPG Polri tanggal 13 Februari 2026 ini bukan sekedar pencet tombol. Ini adalah pembuktian. Pembuktian kalau negara hadir buat perut rakyatnya, dan pembuktian kalau omongan nyinyir itu nggak bakal ngalahin kerja nyata. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama langkah Pak Prabowo yang mau menyimpan kenangan para kritikusnya?
Atau kalian punya pengalaman ngelihat dapur gizi Polri ini di daerah kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi santai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka informasinya, share ke grup WhatsApp keluarga kalian biar pada melek berita, dan pastinya subscribe channel ini biar kita makin semangat bikin konten bergizi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!